Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang medan magnet. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada medan magnet, kita ulang sedikit tentang magnet dulu ya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung besi. Besi dapat ditarik oleh magnet karena pada besi terkandung magnet elementer. Ada dua kutub pada magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet: jika kutub senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Dan jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Jika magnet dipotong-potong anak-anak sampai bagian terkecil, maka bagiannya akan tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Arah garis gaya magnet selalu dari kutub utara menuju ke kutub selatan, anak-anak. Ini gambarnya. Sifat magnet ada tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Cara membuat magnet ada tiga, anak-anak. Yang pertama, dengan cara digosok, harus searah, tidak bolak-balik ya. Yang kedua dengan elektromagnet, dan yang ketiga adalah dengan induksi. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pada medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi oleh magnet akan mengalami gaya magnetik. Arah medan magnet dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan 4 jari melingkar menunjukkan arah medan magnet. Ibu jari adalah menunjukkan untuk arah kuat arus listrik, sedangkan 4 jari melingkar menunjukkan arah medan magnet. Jadi B-nya itu melingkar begini anak-anak. Ini adalah diagramnya. Ini adalah untuk arusnya, ini adalah untuk medan magnetnya. Nah, jika kawatnya ke kanan ini, kawat arus listriknya ini ke kanan, jadi ibu jari kita arahkan ke kanan. Berarti 4 jari melingkar arahnya adalah, kalau titik yang ada di atas ini adalah keluar bidang gambar, yang titik yang ada di bawah ini adalah masuk bidang gambar. Jadi nanti 4 jari melingkar arahnya begini anak-anak. Ini di belakang titik-titik, kemudian yang di depan ini begini. Jadi yang di sini adalah keluar bidang gambar, yang di sini adalah masuk bidang gambar. Nah, jika kuat arus listrik ke bawah, berarti yang di sebelah sini adalah masuk bidang gambar, yang di sebelah sini keluar bidang gambar. Jika kuat arus listriknya ke atas, yang di sebelah sini adalah keluar bidang gambar, yang di sebelah sini adalah masuk bidang gambar. Anak-anak, nanti ibu jarinya diarahkan sesuai dengan arah kuat arus listriknya ini. Cross adalah masuk bidang gambar dan dot adalah keluar bidang gambar. Yang pertama adalah pada kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus berhingga terlebih dahulu. Jadi panjang kawatnya itu tertentu anak-anak. Arah medan magnet adalah masuk bidang gambar. A adalah jarak antara kawat terhadap titik. Di sini ada dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta. B di titik P yaitu mu 0 I per 4 pi A dikalikan cos alfa ditambah cos beta. Sedangkan untuk kawat lurus tak berhingga, dengan alfa dan betanya adalah 0 derajat,
Kita substitusikan pada persamaan yang depan tadi ya. Sehingga kita peroleh B di P sama dengan mu 0I per 2 pi A. Oke anak-anak, yang kedua adalah pada kawat melingkar. Ada dua titik di sini adalah titik P, itu adalah perpanjangan sumbu kawat, dan titik O adalah pusat pada kawat melingkar. A di sini adalah jari-jari lingkarannya anak-anak. Sedangkan R adalah jarak titik terhadap lingkaran. Terhadap di sini adalah di titik, di salah satu titik pada lingkaran. Nah, B di P sama dengan mu 0I A kuadrat per 2R pangkat 3. Jika di pusat kawat melingkar dengan A sama dengan R, maka B di O sama dengan mu 0I per 2A. Itu jika satu lingkaran penuh. Jika tidak satu lingkaran penuh, maka dikalikan dengan N. Misalnya setengah lingkaran diganti dengan setengah, 2/3 lingkaran diganti dengan 2/3, begitu. Nah, untuk arahnya, kita balik anak-anak. Yang ibu jari adalah arah medan magnet. Yang 4 jari melingkar adalah arah arus listriknya. Dibalik ya. Yang ketiga adalah medan magnet pada solenoida. Nah, arah kuat arus listrik adalah dari potensial yang positif ke yang negatif. Ini anak-anak. Kemudian melingkar sampai di sini. 4 jari melingkar ini anak-anak arahnya ke atas, sehingga ibu jarinya arahnya ke kiri. Nah, yang ditunjuk oleh ibu jari ini adalah kutub utara. Yang ditunjuk oleh ibu jari ini adalah kutub utara. Arah 4 jari melingkar ini anak-anak adalah sesuai dengan arah perputaran dari lilitannya ini. Nah, lilitan ini tadi didapatkan arahnya dari arah kuat arus listrik ini anak-anak. Nah, jadi mengikuti. Untuk B di tengah solenoida adalah mu 0I per L, sedangkan di ujung solenoida mu 0I N per 2L. N adalah jumlah lilitan dan L adalah panjang kawatnya. Yang terakhir adalah pada toroida. Toroida itu seperti solenoida yang dibentuk lingkaran anak-anak. Persamaannya adalah mu 0I N per 2 pi A. A-nya bisa dihitung menggunakan setengah dikalikan R1 ditambah R2. Oke anak-anak, sudah paham ya? Agar lebih paham, kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya ya. Diketahui ada seutas kawat yang lurus panjang tak terhingga anak-anak. Dialiri kuat arus listrik ke atas, besarnya adalah 6 ampere. Di sebelah kanan kawat terdapat titik yang kita beri nama titik P yang berjarak 2 cm terhadap kawat. Kita diminta untuk menghitung besar dan arah medan magnet di titik P tersebut anak-anak. Jadi ditanyakan B di P. Oke, sebelum kita menentukan besarnya, kita tentukan terlebih dahulu arah medan magnetnya anak-anak. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Anak-anak, ibu jari kita arahkan searah dengan arah kuat arus listriknya. Kemudian 4 jari melingkar kita putar. Yang di depan anak-anak. Titik P berada di sebelah kanan kuat arus listrik.
Jadi arah medan magnet adalah menuju ke titik P atau masuk bidang gambar. Nah, baik, sekarang kita hitung BP-nya. Jawab. BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A sama dengan 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7 kali 6 per 2pi dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 2 cm nya kita ubah ke meter terlebih dahulu. Kemudian ini kita coret, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Arahnya adalah masuk bidang gambar. Sudah paham anak-anak ya? Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Dua kawat lurus panjang berarus listrik diletakkan sejajar satu sama lain. I1 sama dengan 3 ampere, I2 sama dengan 2 ampere. Dua kawat ini terpisah jarak sejauh 8 cm. Ini tadi diketahui ya. Nah, di tengah-tengah kedua kawat terdapat titik, namanya adalah titik P. Sehingga jarak titik P ke kawat pertama adalah 4 cm dan jarak titik P ke kawat yang kedua juga 4 cm. Kita diminta untuk menghitung besar dan arah medan magnet di titik P tersebut. Baik, sekarang kita kerjakan. Terlebih dahulu kita tentukan arahnya. Nah, sekarang yang kawat yang pertama, ibu jari kita arahkan ke I, 4 jari melingkar kita putar. Arahnya berarti ke sini. Artinya masuk bidang gambar. Kemudian untuk yang kedua, gini anak-anak, titik P terletak di sebelah kiri kawat. Titik P di sini terletak di sebelah kiri kawat, arahnya begini. Sehingga arah medan magnet ini adalah menjauhi titik P. Ke sana anak-anak, menjauhi titik P atau keluar bidang gambar. Jadi yang pertama masuk bidang gambar, yang kedua keluar bidang gambar. Karena berlawanan arah, maka harus dikurangi. Baik, kita cari satu-satu terlebih dahulu. BP1 sama dengan mu 0 I1 per 2pi A1 berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 3 per 2pi dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan, kita coret anak-anak. Jadi jawabannya adalah 1,5 dikalikan 10 pangkat negatif 5 Tesla, arahnya masuk bidang gambar. Kemudian yang kedua, BP2 sama dengan mu 0 I2 per 2pi A2. Jadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan I2 nya 2 per 2pi dikalikan A2 nya adalah sama 4 kali 10 pangkat negatif 2. Kita coret, jawabannya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla, arahnya keluar bidang gambar. Jadi B di P karena arahnya yang satu masuk yang satu keluar, maka harus dikurangi anak-anak. Mana yang harus dikurangi? Yang besar dikurangi yang kecil, berarti BP1 dikurangi BP2. BP1 dikurangi BP2. Nanti jika besar yang BP2 berarti BP2 dikurangi BP1. Atau jika dua-duanya masuk bidang gambar atau dua-duanya keluar bidang gambar, berarti harus ditambah gitu anak-anak. Nah,
Oke, sekarang kita kurangkan 1,5 dikurangi 1 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Jadi jawabannya 0,5 kali 10 pangkat negatif 5 atau 5 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Nah, sekarang arahnya mengikuti yang lebih besar, berarti masuk bidang gambar. Oke anak-anak, contoh soal yang berikutnya. Di sini diketahui dua buah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik, yang pertama ke atas, yang kedua ke bawah. Kita diminta untuk menentukan letak titik P terhadap kawat pertama. Berarti letak titik P atau kita beri nama X begitu, dari kawat pertama agar B di P tersebut sama dengan 0, agar medan magnet di titik P bernilai 0. Oke anak-anak, perjanjiannya hampir sama dengan gaya Coulomb anak-anak. Jadi kalau dua arah kuat arusnya ini searah, ke atas semua atau ke bawah semua, maka letak titik P agar B di P sama dengan 0 itu diletakkan tepat di antara kedua kawat. Tetapi jika berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka diletakkan di luar kawat, di dekat kuat arus yang lebih kecil. Nah, di sini I1-nya 4 ampere, I2-nya 2 ampere, berarti harus diletakkan di sisi sebelah kanan kawat yang kedua. Ini adalah titik P. Sehingga arahnya untuk kawat yang pertama, ini anak-anak, jadi arahnya ke sana atau masuk bidang gambar. Kemudian untuk yang kedua, gini, jadi yang di depan itu begini, sehingga arahnya ke sana, maka keluar bidang gambar. Yang merah ini masuk bidang gambar, yang hijau ini keluar bidang gambar, gitu. Nah, sekarang yang dinamakan X adalah berarti karena dari kawat pertama itu berarti jarak antara kawat pertama dengan titik P. Ini adalah X-nya. Ini adalah X-nya. Oke, sekarang kita kerjakan. Tulis terlebih dahulu syaratnya. B di P sama dengan 0. Karena yang satu masuk keluar bidang gambar, yang kedua keluar bidang gambar, maka dikurangi. BP1 dikurangi BP2 sama dengan 0. Kita pindah ruas salah satu, BP1 sama dengan BP2. Kemudian kita tulis mu 0 I1 per 2 pi A1 sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A2. Kita coret yang sama. Nah, kemudian sekarang kita masukkan anak-anak. I1-nya 4 per A1-nya berarti X sama dengan I2-nya 2 per A2-nya, berarti kan anak-anak ini sampai di P adalah X, ini 20, sehingga kawat kedua dengan titik P adalah X dikurangi 20 cm. Kita coret, di sini 2, kita kalikan silang, X sama dengan 2X dikurangi 40. Sehingga kita pindah ruas, di sini negatif X sama dengan negatif 40, maka X sama dengan 40 cm. Ini dari kawat yang pertama. Gitu. Oke, sudah paham ya? Baik anak-anak, sekarang contoh soal pada kawat melingkar. Di sini ada dua buah kawat yang melingkar, ini setengah lingkaran. Dialiri arus listrik arahnya begini.
sama, berarti besarnya kuat arus listrik. Kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet di titik O di sini. Untuk arah medan magnet di kawat melingkar yang pertama, di kawat yang kecil anak-anak. Nah, untuk 4 jari ini dipakai untuk arah kuat arus listriknya. Jadi dibalik dengan yang kawat lurus panjang tadi. Sedangkan ibu jari dipakai untuk menentukan arah medan magnetnya. Berarti yang ini ke sana. Arah ibu jarinya adalah masuk bidang gambar, masuk ke O. Jadi bisa tulis saja di sini. Ini adalah arah untuk medan magnet O yang pertama. Sedangkan yang kedua, arahnya 4 jarinya ke sana, berarti ke sana. Kuat arus listriknya, kemudian medan magnetnya arahnya ke sana, keluar dari titik O. Berarti kita tulis di sini keluar bidang gambar untuk BO yang kedua, gitu anak-anak. Baik, sekarang kita kerjakan. Jawab. BO1 sama dengan mu 0 I1/2A1 dikalikan N sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2/pi per 2 dikalikan jari-jarinya 10 cm. Ini berarti 10 pangkat negatif 1 dikalikan N-nya adalah setengah. Kita coret, dikurang pi, kita coret pi-nya, 2-nya, kemudian ini. Sehingga jawabannya adalah 2 dikalikan 10 pangkat negatif 6 Tesla, arahnya masuk bidang gambar. Gitu. Sekarang yang BO yang kedua. BO2 sama dengan mu 0 I/2A dikalikan N. Berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan I-nya tetap 2/pi per 2 dikalikan jaraknya. Anak-anak ini 10 cm, di sini juga 10 cm. Berarti A2-nya adalah 10 cm ditambah 10 cm anak-anak. Jadi 20 cm. 2 dikalikan 10 pangkat negatif 1 masih harus dikali dengan setengah, sama dengan 4. Ini kita coret, 2-nya kita coret, sehingga jawabannya adalah 10 pangkat negatif 6 Tesla. Arahnya ini anak-anak, keluar bidang gambar. Jadi BDO sama dengan besar yang mana? Oh, ternyata besar BO1. Maka kita tulis BO1 dikurangi BO2 sama dengan di sini 2 kali 10 pangkat negatif 6, di sini 10 pangkat negatif 6. 2 kurangi 1, 10 pangkat negatif 6, jawabannya 1, 10 pangkat negatif 6 Tesla. Arahnya mengikuti yang masuk bidang gambar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang medan magnet? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.